Seorang gadis remaja berusia 19 tahun jatuh cinta dengan manusia serigala. Mereka memiliki dua anak yang berdarah campuran manusia dan serigala. Saat ini, sebagai seorang ibu, Hua menyapa anak-anaknya seperti ini. Di dalamnya sangat kotor, berantakan, dan tidak terawat. Apakah mereka manusia atau serigala? Begitulah. Untuk memastikan kehidupan normal yang lebih baik bagi anak-anak, Hua hanya bisa membawa mereka tinggal di pedesaan. Gunung ini adalah tempat impian suami dan istrinya. Tidak hanya terpencil, tetapi juga akses transportasi yang sulit. Belum ada jaringan internet. Hua menyewa sebuah rumah tua yang sederhana berusia 100 tahun. Di dalamnya sangat kotor dan berantakan. Karena itu, biaya sewanya murah. Sekitar rumah, ada banyak tanaman dan sedikit tetangga. Hua dengan cepat menyetujuinya. Ini akan memastikan identitas anak-anak tetap aman dan tidak terungkap. Kakak perempuan, Sue, yang aktif dan lincah langsung bermain. Di sini, dia merasakan kehidupan yang luar biasa dan masa depan yang tak terbatas. Sue sering berubah menjadi serigala. Dia bermain-main dengan binatang di padang rumput. Adik laki-laki itu penakut dan pemalu. Bunga di sini. Tanpa ragu, dia mulai membersihkan. Dia memperbaiki. Dia melakukan perbaikan pada lantai dan atap. Namun, masih hujan deras di luar. Di dalam rumah ada hujan kecil, ditemani oleh dua anak serigala yang lucu. Bunga bekerja keras setiap hari untuk rumah ini, hingga tangannya penuh dengan luka. Rumah itu menjadi segar kembali karena itu. Seperti sinar matahari yang bersih dan terang di semua tempat. Namun, masih ada satu masalah yang mengganggu Bunga. Bagaimana anak serigala tumbuh besar? Anak serigala berusia 4 bulan seharusnya sudah bisa belajar. Namun, hujan selalu disakiti oleh binatang. Masih suka berada di dekat Mama M. Tidak bisa hidup seperti ini. Oh, bermain-main denganku. Sudah baik-baik saja, tidak apa-apa. Aku bahkan bisa mengalahkan babi hutan. Mainkan aku sekali lagi. Salju yang nakal sering menangkap binatang kecil untuk menakuti adik laki-laki. Hari itu dia membawa anak-anak ke gunung. Pergi berburu. Jangan. HMPH, kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Terlihat salju berlarian di seluruh gunung. Dengan mudah menangkap segala binatang. Tapi adiknya, Yu, tidak suka hidup serigala. Shuzi selalu bilang serigala jahat dan akan dibunuh. Oleh karena itu, dia membenci jati dirinya sebagai serigala. Hua menghibur Yu seperti ini. Ibu sangat menyukai serigala, loh. Meskipun seluruh dunia lawan serigala, ibu juga mitra serigala, loh. Hua akan membawa mereka keluar saat cuaca bagus. Dan membeli barang kebutuhan sehari-hari. Saat itu Sue berusia 5 tahun dan Yu berusia 4 tahun. Kehidupan Hua semakin sulit tanpa pendapatan kerja. Untuk menghemat uang, mulai belajar cara menanam sayuran. Tapi praktik lebih penting daripada teori. Hua mencoba berkali-kali. Tetapi sayuran yang ditanam mati. Bahkan semuanya mati karena penyakit. Dia sangat stres dan putus asa. Pada hari itu, kakek yang lewat di desa itu marah kepada Qian. Namun keesokan harinya keluarganya memberikan kentang kepada Bunga. Meskipun kakek selalu tegas. Tetapi dia akan terus memberikan pengetahuan tentang bercocok tanam kepada Bunga. Pada hari itu, kakek juga meminta Bunga untuk membajak tanah di sebelahnya. Tidak perlu membutuhkan hamparan tanah yang begitu besar. Hanya untuk aku dan anak-anak makan. Kamu tidak bisa mendengar? Bunga bekerja keras sepanjang hari dan keringat menetes. Baru selesai pekerjaannya setelah matahari terbenam. Bunga belum sempat mengucapkan terima kasih. Lalu kakek pergi dengan cepat. Aiki membawamu untuk menonton anime. Beberapa hari kemudian, warga desa lainnya datang kepada Bunga dan Aiki membawamu untuk menonton anime. Membawanya membeli biji-biji baru. Mengajari dia lebih banyak teknik bercocok tanam. Secara perlahan, semua orang memberikan bantuan kepada Bunga. Inilah bagaimana Bunga dan keluarganya diterima. Akhirnya, Bunga berhasil menanam kentang. Karena mereka membuka beberapa bidang tanah. Mereka tidak bisa menghabiskan semua bahan makanan yang berlimpah. Maka Bunga membawa kentangnya. Dia menghargai bantuan semua orang di desa. Dia juga mendapatkan balasan dari semua orang. Pada saat itu, Hua akhirnya menyadari. Ternyata, kakek mengajarkan cara hidup bersama. Bahkan ada keluarga yang memberinya sebuah lemari es besar. Pada awalnya, hanya untuk melindungi identitas dan anak-anak. Di desa tempat mereka baru pindah. Tetapi mereka saling berbagi dengan tulus. Akhirnya, mereka juga tak terduga mendapatkan kasih sayang. Musim dingin segera tiba. Di dalam salju yang lebat, keluarga 3 orang itu sangat menikmati saat-saat bersama. Melihat anak-anak bermain salju di pegunungan. Mereka tertawa. Ini adalah keberhasilan menulis pertama bagi mereka. Yu juga sukses menulis karakter, Babi, ya untuk pertama kalinya. Namun, tidak sengaja dia tergelincir ke sungai. Untungnya, saudara perempuan bernama Sue menyelamatkan Yu tepat waktu. Hua menjadi takut. Dia takut anak laki-lakinya akan meninggalkannya seperti suaminya. Ketika musim semi tiba, Sue berusia 6 tahun. Dia sangat ingin pergi ke sekolah. Untuk pergi ke sekolah, dia selalu ingat perkataan ibunya. Yu dan Sue adalah anak-anak yang sangat dewasa. Rahasia kami bertiga. Anak-anak harus beristirahat. Jika tiba-tiba, semua orang ketakutan. 2 hari sekolah. Di sepanjang jalan, Salju terus mengucap mantra agar tidak berubah menjadi serigala. Itu diajarkan oleh Bunga padanya. 3 makanan khas, 3 gurita. Tetapi dia masuk sekolah sehari sebelumnya. Salju terlihat sangat pemalu. Tapi tidak butuh waktu lama baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Bahkan dia berteman dengan banyak orang baru. Ayo, ikuti Kiki dan lihatlah. Namun, cepat sekali. Salju menyadari bahwa dia berbeda dengan gadis-gadis lain.
Gadis-gadis kecil suka barang-barang berkilau. Mereka berbagi antara satu sama lain, perhiasan, dan segala hal yang cantik. Namun, Salju suka menangkap serangga dan mengumpulkan serpihan. Dia marah dan kesal, bercerita kepada ibu. Namun, Bunga tertawa terbahak-bahak. Pada malam itu, Bunga menghabiskan semalaman waktu membuat gaun cantik untuk Salju. Dengan cara ini, Salju kembali bergabung dengan semua orang. Di tahun kedua, adik laki-laki juga mulai sekolah. Namun sifatnya yang pemalu dan pendiam justru bertolak belakang dengan kakak perempuannya. Oleh karena itu, dia selalu dijahili dan dibuli oleh teman sekelas. Hanya kakak perempuannya yang akan membela dia. Dibandingkan dengan manusia, dia lebih suka berinteraksi dengan serigala. Namun suatu hari, muncul seorang murid pindahan. Hal ini membuat Snow menjadi tidak nyaman. Hei, apakah kamu memelihara anjing di rumah? Selalu merasa ada bau hewan buas. Tidak ada pemberitahuan. Snow mulai mengkhawatirkan bau dirinya sendiri. Takut identitas manusia serigalanya terungkap. Dia selalu menghindari murid pindahan itu. Menghindari secara sengaja berulang kali. Murid pindahan semakin penasaran dengan Snow. Suatu hari, dia menekan Snow ke sudut dinding. Snow tidak bisa menahan diri lagi. Dia kehilangan kendali dan berubah menjadi serigala serta melukai murid pindahan.